Assalamualaikum Bu Siti Rohana. Waalaikumsalam. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Perasaannya bahagia? Bahagia. Alhamdulillah. Oke. Dengan perasaan bahagia, mudah-mudahan proses diskusi pra supervisi nanti bisa berjalan dengan baik. Baik Bu Siti Rohana, kita akan melaksanakan pra supervisi. Tadi saya sudah melihat RPP, kemudian di dalamnya ada tujuan pembelajaran, ada latar-belakang pembelajaran, pendahuluan, kegiatan inti sampai penutupan refleksi dan evaluasi. Nah, dari situ saya bertanya terkait dengan kompetensi apa yang ingin Ibu Siti Rohana kembangkan dalam supervisi nanti. Kak, untuk yang dapat saya kembangkan dalam supervisi nanti salah satunya yaitu kompetensi pedagogik, Ya, yang keduanya pembelajaran berdasarkan tinggi, Ya. yang ketiganya sosial emosional. Sosial emosional. Nah, yang keempatnya ada budaya positif di ruang kelas. Jadi nanti di ruang kelas saya mengamati aktivitas pembelajaran Ibu Siti Rohana terkait dengan kompetensi pedagogi, pembelajaran berdiferensiasi, sosial emosional, budaya positif ya. Nah, bagian itu yang nanti akan saya amati dari bagaimana. Ya. Kalau melakukan refleksi awal Ibu Siti Rohana dari skala 1 sampai 10 dari kompetensi yang ingin dikembangkan itu kira-kira nilainya berapa? 6 sampai 7. 6 sampai 7. Aspek mana yang kira-kira masih butuh dikembangkan secara mendalam? Iya, mungkin pembelajaran berdiferensiasi atau budaya positif. Pembelajaran berdasarkan Pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran dalam proses pertemuan di kelas nanti? Jadi tujuannya nanti peserta didik dapat membedakan pengertian dari iklan, terus dia juga dapat membedakan jenis iklan, salah satunya iklan komersial dan non komersial. Setelah itu juga peserta didik dapat menyebutkan informasi yang ada dalam iklan tersebut. Oke, jadi tujuannya terkait dengan pembelajaran iklan ya, identifikasi tujuan ya dari iklan yang nanti akan dipelajari oleh peserta kita. Oke, apa saja yang akan Ibu akan persiapkan agar tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan itu bisa tercapai? Jadi salah satunya Pak, kami mempersiapkan rencana pembelajaran, yang mana di dalam terdapat kompetensi sosial, emosional, dan juga budaya positif. Yang keduanya nanti kami juga menggunakan model pembelajaran dengan based learning. Berarti project based learning ya. Terus yang ketiga kami juga menyiapkan media pembelajaran yang infokus. Iya. Nanti yang kita akan ingin fokus apa? Materi tentang iklan. Materi tentang iklan dalam bentuk teks atau video? Nanti bisa teks dan juga video. Berarti ini ada diferensiasi konten ya. Ada teks, ada video. Terus apa lagi Bu Ana? Selanjutnya juga mempersiapkan LKPD. LKPD ini fungsinya untuk nantinya dapat refleksi. Berarti untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran itu bisa tercapai atau tidak, seperti itu ya. Ada lagi Bu Ana? Strateginya? Sudah. Itu tujuan dari observasi kita, terus langkah tadi sudah disampaikan oleh Ibu Siti Rohana gitu ya. Kira-kira dari strategi yang telah Ibu Ana sampaikan tadi, adakah kendala yang dihadapi dalam mempersiapkan pembelajaran di ruang kelas? Ada Pak. Salah satunya itu menyiapkan media pembelajaran untuk peserta didik. Media pembelajarannya apa? Memakai fokus mungkin dengan memberi materi tadi memakai Canva atau PowerPoint ya. PowerPoint. Ibu Ana udah bisa Canva? Insya Allah bisa. Jadi dari Canva itu nanti Ibu Siti Rohana akan menampilkan teks. Sudah bisa ya? Insya Allah bisa. Terus kemudian
ada video barangkali mau dimasukkan ke kantor? Soalnya ada yang ya videonya ya, jadi nanti gambar kayaknya Pak. Gambar ya, kalau gambar iklan ya. Oke, jadi nanti Ibu Siti Rohana menggunakan media pembelajaran Canva ditayangkan di InFocus, lalu kemudian memasukkan gambar iklan di sana untuk media pembelajaran. Ada kendala lain Ibu Siti Rohana? Jadi tentang apa? Tentang keaktifan siswa mungkin iya, siswa untuk mengendalikan keaktifan siswa nanti. Iya, kira-kira ada strategi yang disiapkan supaya siswa itu antusias, aktif. Iya, nanti salah satunya mungkin dalam pembelajaran kita selipkan nanti speaking. Oh, oke ya, ada speaking ya. Iya. Terus selain speaking apa kira-kira? Apa ya? Permainan. Permainan kuis saya enggak lah. Iya, kayaknya ice breaking aja lah kayaknya. Aja ya, nah, akan dijadikan sebagai sarana supaya anak kembali fokus ya, aktif pembelajarannya gitu ya. Oke, jadi tadi Bu Ana sudah menyampaikan pengembangan yang ingin dilakukan dalam proses supervisi ini, pedagogi, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif. Baik, Ibu Siti Rohana, saya akan kembali merefleksikan dari proses dialog prasupervisi kita tadi, bahwa Ibu Siti Rohana akan mengembangkan kompetensi pedagogi, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional dan budaya positif. Nah, di dalam budaya positif itu apa yang akan Ibu Siti Rohana munculkan dalam proses pembelajaran? Budaya positif ya Pak? Iya. Salah satunya nanti berdoa sebelum belajar. Ya, selanjutnya ada senyum, sapa, salam ya, biasakan ya. Oke, terima kasih. Nah, untuk pembelajaran sosial emosional ini diterapkan di ada pembelajaran kelompok Bu Ana? Ada di situ ya, berarti proses sosial emosional antar peserta didik. Jadi nanti saya fokus mengamati ketiga aspek tadi ya Bu Ana ya. Pembelajaran berdiferensiasi, kemudian sosial emosional dan budaya positif yang ingin dikembangkan dalam proses pembelajaran. Oke, Bu Siti Rohana, kita sepakat untuk melakukan pengembangan ketiga aspek tadi ya. Oke. Nanti selama proses pembelajaran saya akan mencatat area pengembangan kompetensi Bu Siti Rohana sebagai seorang guru bahasa Indonesia. Lalu kemudian nanti kita akan diskusi lagi pasca melaksanakan supervisi. Baik, terima kasih Bu Siti Rohana atas kesempatan yang telah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan diskusi kita pada kesempatan kali ini bermanfaat agar nanti ketika observasi Bu Siti Rohana siap untuk menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi, sosial emosional dan budaya positif. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Sebelumnya, dulu ya. Ini
Febri, Rizky Nurjana, Saiful Malik, Saskia Adelia, Sefadia Melda, Safia, Sila Abdulaya, Wahyu Kurnia, Widya Stuti, Yati Febriana, Yuda Fernando, Zalvino, Zaza Fadila. Apa masanya Fadila? Sudah sarapan? Semuanya sudah sarapan? Pada pagi hari ini kita semuanya ingin belajar tentang. Nah, sebelum mulai pelajaran, di sini Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pada hari ini kita belajar tentang mengenal iklan. Jadi tujuan dari pembelajaran dari mengenal iklan pada hari ini, kita semua nanti diharapkan bisa membedakan apa itu iklan komersial dan apa itu iklan non komersial. Nah, dari situ peserta didik juga diharapkan dapat menyebutkan bagian dari iklan tersebut. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran mengenal iklan, di sini Ibu ingin mengulas kembali materi minggu depan. Materi minggu kemarin, Nah, di sini Ibu ingin mengulas, kita sudah belajar tentang laporan hasil observasi. Ada yang ingat materi minggu yang lalu? Ada yang ingat ya? Struktur laporan hasil observasi itu seperti apa? Ada yang ingat? Rizky Nurjana? Nah, jadi struktur dari laporan hasil observasi di situ ada judul, ada pernyataan umum, ada deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Nah, setelah mengulas materi yang lalu, sekarang kita memasuki bab tentang mengenal teks iklan. Kalian pernah melihat iklan tersebut? Nah, di mana kalian melihat iklan tersebut? Di TV, televisi. Di mana lagi? di YouTube, Di YouTube, di HP. Ada lagi nggak? Di mana lagi? Di koran. Nah, jadi ini merupakan iklan apa, Nak? Yakult. Oke. Nah, sudah itu kalian sudah pernah melihat. Terus kalian juga pernah melihatnya ada di YouTube, ada di televisi, ada di media koran dan lain sebagainya. Nah, apa yang menarik pada gambar iklan tersebut? Kualitas. Ada lagi nggak yang menarik di sini? Rodanya. Terus apa lagi? Kemasannya. Oh, kemasannya. Bagus. Ada merahnya, ada apanya, botolnya ya. Terus ada lagi nggak? Selain itu ada lagi nggak? Apa sih yang menarik dari gambar iklan tersebut? Ayo, ada lagi nggak? Oh, sarannya. Di situ apa disarankan? Yakult disarankan minum rutin setiap hari minimal 1 botol. Nampak nggak, Nak? Nampak. Perhatikan ya, video dari YouTube iklan tentang Pokari. Perhatikan isinya. Oke.
dari tayangan YouTube tadi yang sudah ditayangkan tadi, apakah ada yang menarik dari iklan tersebut? Kira ada nggak? Oke, itu Rizky Nurjana. Oh, dari iklan tersebut dia memberikan sugesti. Kepada siapa dia memberikan sugesti? Kepada siapa? Kepada yang nonton, kepada masyarakat yang melihat dari tayangan tersebut, bahwasanya di situ minuman tersebut dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengganti ion tubuh yang sudah berkurang. Ada lagi nggak? Ayo, ada lagi nggak menarik dari tayangan video tersebut? Apa itu berulang tayangannya? Enggak ya, nggak usah diulang ya. Ayo, ada lagi nggak? Nggak ada. Pas, cuma hanya dari Rizky Nurjana. Oke, kita lanjut yang kedua. Bagian apa yang menarik pada iklan tersebut? Hah? Ada? Oh, dari gambar. Terus ada lagi nggak? Dari pesannya. Pesannya seperti apa nanti? Jaga cairan tubuh. Nah, jaga cairan tubuh agar tubuh tetap terhidrasi. Nah, di situ ada pesan. Bagian yang menarik itu kata menarik ada pesannya. Ada yang berargumen itu gambarnya. Nah, ada lagi nggak? Ada. Mungkin tayangan ada yang pakai sepeda. Ada lagi nggak? Ada? Dari sini ada? Ada? Hanya itu? Hanya itu? Nah, dari Mari tadi sudah, dan juga dari Rizky Nurjana juga sudah ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi dari apa sih iklan? Sudah kalian lihat? Satu. Itu kalau satu berarti yang H. Oke, ulang ya. Tepuk satu. Oke. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk satu, dua, tiga. Bisa? Oke. Nah, nanti yang ada salahnya dulu. Yang ada salahnya, ya. Bisa konsentrasi? Bisa. Oke, ulang ya. Tepuk satu. Tepuknya satu. Ayo konsentrasi. Konsentrasi. Oke, ulang ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Oke, bisa? Sekali lagi. Jangan salah ya, konsentrasi. Tetap konsentrasi. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk satu, dua, tiga. Oke, benar semua. Boleh tepuk tangan semuanya. Jadi media pesan yang menawarkan suatu produk ataupun jasa kepada siapa? Kepada masyarakat. Nah, dalam mana dia menawarkannya? Bisa melalui media. Nah, dalam media iklan ini ada berapa? Ada dua. Dalam media iklan itu ada dua. Yang
Dibuat secara kreatif. Mau salah satu di sini bisa menjawab dari pertanyaan yang pertama. Siapa? Nah, Rizky, Nazrul tulis satu. Agar menarik perhatian siapapun yang membaca. Nah, agar menarik siapapun yang membacanya. Di situ, kamu lihat di iklan ini iklan apa nak? Iklan apa? Nah, bagaimana dia supaya menarik, supaya kalian bisa tertarik dengan produk ini? Jadi dibuat iklan itu semenarik mungkin supaya pembacanya tertarik dengan produk iklan. Terus kalau menurut Safi apa? Agar menarik perhatian pembaca. Kurang lebih sama sama. Ada versi lain? Kami Bu. Oke. Agar menarik perhatian siapapun yang membaca. Oh, agar menarik siapapun yang apa? Agar menarik perhatian siapapun bagi pembaca. Oh, agar menarik perhatian siapapun bagi pembaca dari iklan tersebut. Keunggulan iklan yang dipasang di media cetak dan apa keunggulan iklan yang dipasang di dalam media elektronik? Siapa salah satu yang terkenal? Oke, si April. Media cetak lebih menarik dan dapat disingkat sebagai referensi dan tidak menggunakan internet atau biaya dan tidak semua orang mengerti pengguna internet. Sedangkan iklan media elektronik dapat dipasang di media elektronik seperti radio, televisi, film dan menggunakan internet atau menggunakan. Kalau dalam media cetak, kita kata si menurut Aprilia, dia mudah dipahami yang pertama. Yang kedua, tidak membutuhkan biaya kuota internet, atau dia kalau melihat dari televisi tidak membutuhkan apa? Saluran listrik. Ini tidak membutuhkan biaya dalam kuota dan lain sebagainya. Kalau dalam media elektronik, salah satunya dia menggunakan biaya. Biaya apa Bu? Di situ bisa melalui kuota internet. Jadi kalau kamu lihat IG, kamu lihat Facebook, lihat Twitter, menggunakan kuota internet atau tidak? Menggunakan. Ya. Kalau pakai media cetak, perlu itu atau tidak? Perlu atau tidak? Ya, karena apa? Di situ kalian bisa melihatnya di tabloid langsung. Kalau ada tabloid, kamu lihat di situ iklan, langsung bisa kalian lihat. PD berpasangan, di situ ada dua gambar iklan. Ada dua gambar iklan. Pertama ada gambar iklan apa? Yang kedua ada gambar iklan. Dari kalian pribadi. Setelah itu kalian tanya tentang sebelahnya hal yang menarik dari iklan yang pertama itu apa? Jadi dua. Jawabannya ada dua. Versi di situ, versi saya dan versi
gambarnya Bu. Yang kedua apa lagi tadi? Iklan. Membuat iklan tersebut di buku gambar. Membuat iklan di buku gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini? Perasaannya bagaimana? Apakah bahagia? Alhamdulillah. Ya, bersyukur kita akan. Oke, alhamdulillah. Kemarin Ibu Siti Rohana telah praktek mengajar dalam kelas. Dan saya observasi selama 2 kali 40 menit ya. Dari performa yang Ibu Siti Rohana laksanakan saat mengajar dalam kelas, skala 1 sampai 10 kira-kira penilaiannya berapa? 6 sampai 7. Iya. Oke. Ada alasan kenapa Ibu Siti Rohana menilai 6 sampai 7? Karena di situ kemarin sempat ada kekurangan Ya. dalam yang pertama itu refleksinya. Refleksi, terus Yang kedua ada dalam kesimpulan. Nah, jadi pada anak kerja kelompok ya. sudah selesai, ada diskusi dan anak yang kami yang menyimpulkan gitu kan. Jadi Guru menyimpulkan ada situ kekurangan. tanpa melibatkan murid. Tanpa melibatkan murid. Terus refleksi kemarin Refleksinya juga Terlewat. terlewatkan. Oh, oke. Iya, terlewatkan. Oke. Baik Bu Siti Rohana, terima kasih atas penilaian performanya sendiri. Ini kan bentuk refleksi Bu Siti Rohana terhadap apa yang telah ditampilkan dalam belajar kemarin. Nah, sekarang saya mohon izin untuk menyampaikan hasil dari pengamatan observasi saya selama dalam kelas ya. Yang pertama, alhamdulillah Ibu Siti Rohana telah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang tercantum di dalam RPP ya. Kemudian model pembelajarannya pun dijalankan sebagaimana mestinya. Di situ juga sudah kelihatan ada pembelajaran berdiferensiasi atau sederhana, ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses. Kontennya itu video, kemudian teks, diferensiasi prosesnya itu ada belajar berpasangan, belajar kelompok. Ini luar biasa. Kemudian ada sosial emosional dari sana melalui proses belajar kelompok, lalu ada integrasi budaya positif. Di antaranya berdoa dengan salam dan lain sebagainya. Itu hal yang ingin saya sampaikan dari yang sudah baik yang Ibu Siti Rohana tampilkan di dalam kelas. Menurut Ibu Siti Rohana bagaimana? Oke. Selanjutnya saya ini mohon izin lagi nih ya, menyampaikan hal-hal yang perlu diperbaiki ya. Hal-hal yang perlu diperbaiki yang pertama terkait dengan budaya positif yang sudah kelihatan tetapi hanya di awal. Nah, ada baiknya nanti budaya positif itu ada di awal, ada di tengah, ada di akhir. Ya. Salah satu bentuk budaya positif selain siswa berdoa, senyum, salam, sapa, itu adalah kita mengapresiasi dari apa yang telah dilaksanakan oleh guru. Misalkan baik, mantap, luar biasa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dari pelaksanaan sosial emosional ya, itu secara implisit Ibu Ana sudah melaksanakan melalui belajar berpasangan dan belajar berkelompok gitu ya.
ditambah intensitasnya gitu kan. Barangkali ketika nanti peserta didik sedang kredit, sedang banyak aktivitasnya masing-masing, ditambah dengan teknik stop ya. Ini hal-hal yang mungkin yang perlu ditingkatkan kembali untuk kedepannya supaya apa yang menjadi tujuan pelaksanaan pembelajaran itu bisa tercapai gitu ya. Nah, Ibu Siti Rohana, di dalam saya mengamati proses pembelajaran kemarin gitu kan, pada standar yang sudah ada, bagaimana menurut pendapat Ibu Siti Rohana dari apa yang telah saya sampaikan? Apakah bisa diterima ataukah mau ada yang mau disanggah ya? Saya belum bisa menerima. Karena memang kekurangannya. Oh, kekurangannya di sana ya. Jadi kekurangan ini bukan untuk ditangisi, bukan untuk disesali, tetapi menjadi refleksi untuk perbaikan kedepannya. Oke, dari hasil diskusi kita ini ya, Ibu Siti Rohana, apa rencana Ibu Siti Rohana ke depannya untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran? Jadi rencana dari aktivitas pembelajarannya yang pertama pembelajaran aktif. Terus tujuannya juga tujuannya dengan tujuan supaya siswa itu bisa aktif dengan belajar. Ada tindak lanjut lain lagi selain belajar ke pembelajaran aktif? Jadi itu yang kedua, pembelajaran sosial emosional dan juga budaya positif. Jadi yang mau dipelajari ini terkait apanya? Ya, budaya positif. Itu yang mau dipelajari. Bagaimana kita implementasi di lapangan ya? Apa kira-kira yang mendukung Ibu Siti Rohana di dalam melaksanakan tidak lanjut? Kepada seluruh siswa kelas 7, silakan kembali ke kelas. Ya, supaya siswa terbiasa dengan budaya positif. Kepada seluruh siswa kelas 7, silakan kembali ke kelas. Ya. Lalu siapa aja yang nanti Ibu Siti Rohana ajak untuk mendukung supaya ini terisi? Siswa. Terus ada lagi kira-kira? Dalam kelompok belajar bisa di kelompok. Oh iya, komunitas pembelajaran ya, berarti bersama rekan-rekan guru. Belajarnya melalui apa ya? Bisa dari PMN, kemudian dari komunitas pembelajar ya. Tadi kita belajar dari guru-guru lain. Berarti itu rencana pengembangan diri. Kira-kira kapan mau dilaksanakan rencana pengembangan diri itu? Minggu depan, nanti mulai awal November ya, kemudian pekan kedua dan pekan ketiga. Nah, ini telah kita sepakati rencana tidak lanjut Ibu Siti Rohana untuk meningkatkan kompetensi seperti CMD, terutama kompetensi pedagogik ya, pembelajaran aktif, sama kompetensi bagaimana mengintegrasikan HSP dengan budaya positif pembelajaran. Jadi melalui tahapan-tahapan dan daya dukung yang Ibu Siti Rohana sampaikan. Gitu ya. Nah, Ibu Siti Rohana sebagai penutup dialog pasca supervisi kita, apa yang Ibu Siti Rohana rasakan pembelajaran yang bisa diperoleh dari proses pra supervisi, dalam supervisi, dan yang hari ini kita lakukan? Karena saya bisa sebagai perbaikan untuk proses pembelajaran ke depan. Iya. Yang kedua, dalam keterampilan pembelajarannya itu nanti sistemnya berdiferensiasi. Pakai pendekatan berdiferensiasi ya. Ada lagi? Terus yang ketiga, mengetahui cara mengintegrasikan budaya sosial emosional dan budaya positif. Oke, jadi itu pembelajaran yang bisa diperoleh pada kesempatan proses supervisi, dalam supervisi maupun pasca supervisi yang hari ini kita laksanakan. Oke, ya Ibu Siti Rohana, kita telah sama-sama bersepakat tadi ya, merefleksi, melakukan tindakan ke depannya seperti apa, dan mudah-mudahan menggunakan langkah kita
akhirnya nanti komitmennya kapan akan dilaksanakan aksinya itu. Nah oke, nanti ibu ini tanya nih, perasaan ibu gimana kalau dari awal ibu dapat bimbingan menyusun RPP, kemudian ada diskusi, observasi, ada pengamatan observasi sampai kegiatan kita hari ini, kegiatan pasca observasi atau perasaan ibu dan aku Saya sih senang karena di situ kan banyak manfaatnya. Salah satunya bisa kekurangan saya perbaikan hatinya. Oke, terima kasih Bu ya kegiatan kita hari ini, semoga bermanfaat dan berkah. Terima kasih ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sulika dan Bu Siti Rohana. Insyaallah kita akan terus berusaha untuk memperbaiki kualitas pembelajaran agar lebih baik.